kami akan menyampaikan hasil review jurnal kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Insinyur RD Selvi Handayani. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas AET 1, kelompok 3, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Baik, di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Induksi Kalus Daun Nyamplung atau Collopilum inopilumin pada beberapa kombinasi konsentrasi 6-benzilaminopurin atau BAP dan 2-dikloropenosiasetik acid atau 2,4-D dalam jurnal Sains dan Seni Pomits Volume 2 nomor 1 tahun 2013 oleh Putri Nur Indah dan Dini Ermavitalini. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk dari jenis-jenis pohon mangrove. Salah satunya yaitu Collopilum inopilumin. Collopilum inopilumin merupakan tanaman serbaguna, mulai dari pohonnya digunakan sebagai tanaman konservasi dan juga penghijauan. Bijinya yang dimanfaatkan sebagai minyak nabati dan menjadi salah satu jenis tanaman yang memiliki sumber obat karena metabolit sekundernya yang bermanfaat. Melihat kondisi mangrove di Indonesia yang semakin tahun semakin menurun, maka penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai alternatif untuk mengembangkan ataupun melestarikan sumber daya hayati. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2012 di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di penelitian ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu sterilisasi, pembuatan stok ZPT dan media. Yang terakhir yaitu inokulasi eksplan. 1. Tahap sterilisasi meliputi ruang kerja dan eksplan. Alat gelas dan logam disterilkan dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Semua peralatan selain bahan tanaman disemprot alkohol 70% dan disinari UV selama Pembuatan 1 jam. stok ZPT dan media. Pembuatan larutan stok 2,4-D dan BAP 100 ppm dilakukan dengan melarutkan 10 mg bahan dalam 50 ml aquades steril. Kemudian ditambahkan KOH1N atau untuk 2,4-D atau HCl1N untuk BAP hingga larut. Lalu diencerkan hingga 100 ml. Setelah itu, larutan disimpan dalam Erlenmeyer tertutup aluminium foil. Berga inokulasi eksplan. Eksplan berupa daun muda yang telah disterilkan tadi, lalu dipotong kurang lebih 1 cm. Setelah itu ditanam pada media dengan sisi apsikal menyentuh media. Mulut botol dipanaskan sebelum sesudah penanaman untuk mencegah kontaminasi. Botol ditutup plastik PP dan diberi label sesuai perlakuan dan tanggal. 1. Hari mulai munculnya kalus. Kalus pertama kali muncul pada sayatan eksplan yang bersentuhan dengan media. Kalus terbentuk lebih cepat pada perlakuan BAP 2 ppm ditambah 2,4-D 0,5 ppm. 2. Tekstur dan warna kalus. Sebagian besar kalus yang terbentuk berwarna coklat tua dan memiliki tekstur kompak yang menunjukkan kualitas yang baik untuk produksi metabolit sekunder. Warna coklat muncul akibat oksidasi fenol saat sterilisasi. 3. Berat segar kalus. Berat segar kalus dipengaruhi oleh kandungan air dan karbohidrat. Hasil berat kalus ditunjukkan kombinasi konsentrasi BAP dan 2,4-D menghasilkan berat segar 197,8 mg. Kesimpulan dan saran. Kombinasi konsentrasi 2,4-D, 0,5 ppm dan BAP 2 ppm adalah yang paling efektif untuk induksi kalus pada eksplan daun C Winopilum, menghasilkan berat segar kalus tertinggi dan waktu muncul kalus tercepat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teknis kultur jaringan yang dapat digunakan untuk konservasi dan ekualitas tanaman obat.
Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi varian konsentrasi GPT lainnya serta kondisi pertumbuhannya yang berbeda guna meningkatkan produksi metabolit sekunder dan mengeksplorasi potensi aplikasi lanjut dari tanaman nyamplung dalam bidang farmasi dan konservasi.